Ini hanyalah parodi tentang kisah orang pinggiran sukses di kota sehingga banyak disuka orang. Tentang orang yang hanya cari makan namun diperdebatkan, didiskusikan sampai orang gedongan, sampai orang atasan. Inilah kisah tentang orang, tentang seseorang yang bernama Jeng Menul. Jeng. Di pasar, di jalan, di rumah, semua orang membicarakan Jeng Menul. Daripada aku masak, mending beli bubur aja di tempatnya Jeng Menul. Enak. Aku Bune, Bune mau beli bubur dong? Iya. Sudah toh Bune, biar aku saja beli bubur pasti tole. Bune diam saja di rumah. Alah, Pak Dune. Pak Dune apa? Pak Dune toh beralasan ngomong si Nole, beralasan beli bubur. Lah ya Pak Dune toh. Pak Dune apa toh? Ya Pak Dune, ame pengen beli bubur kok hanya ketemu Jeng Menul toh. Alah, fitnah itu, negatif thinking. Buru-buru sangka. Memang beli buburnya di tempat siapa? Jeng Menul. Wah, adalah ya kok tenan. Hanya pengen ketemu Jeng Menul sama seperti halnya laki lain. Ah, lihat gayunganmu sudah sempit Jeng. Kurang ajar laki kampret. Pagi-pagi, beli sayur. Mana Bune minta duit? Duit apa? Ya duit yang masih payu toh. Duit yang mbahmu apa? Mau anak kok orang kabel duit? Boya kerja sana apa kayak nguli kayak? Udah tuh, jangan cerita, kasih aku duit. Kerja pak, kerja. Mana duitnya? Ah, dasar pakai bayi buaya. Sudah tidak bekerja, malah menghabiskan duit istrinya. Kamu jangan ikut-ikutan bubur itu pasti Menul loh. Memang kenapa? Pokoknya jangan kamu lagi. Jangan. Malah bikin aku penasaran. Sebenarnya ada apa sih dengan si Menul? Pokoknya jangan. Ternyata juga banget. Jangan terus sampai bukan. Aku pengen buburnya, bukan pengen lihat Menulnya. Sama saja. Oh enggak, sudah. Lebih baik sekarang saya sama berkaplek bareng-bareng dan punya Menul. Loh, kok malah gitu kan juga? Saya begitu saja. Daripada kaplek penasaran tapi kamu larang. Mending kamu cari informasi saja. Nah, ceblok sama istri saya ini cari informasi supaya tidak ada sebuah sangka. Udah, ayo sama itu mas. Udah. Pasti Menul. Jeng Menul yuk. Pasti Menul. Ya, sudah kusangka. Oh, kesana lo yuk. Duduk yuk. Aku juga kesempet sih. Yang Menul. Bubur hanya pengen ketemu Jeng Menul. Menul sama lo yuk. Jangan. Yuk.
setuju. Siapa kalian? Itu loh Mas Rom, si Menul. Itu kan penjual bubur. Oh, Si Menul. kerajaan saat ini berapa juga? Zamannya sudah ada tapi masa ada penjajahan hak perempuan kok dibiarkan saja? Kalian di sini sampai di sini merasa terjajah, Bang? Betul? Betul. Nah, iya. Ini sudah meresahkan masyarakat dan urusan aparat. Sekarang yang harus sendiri. Jadi kita sepakat serahkan Menul ke hadapan aparat. Kita bawa Menul ke hadapan aparat. Gas. Saya setuju. Kalau kita harus protes ke hadapan Mas Lurah, masa bojo saya sudah tidak bekerja, orang gak duit, kalau pagi-pagi suka nyari si tempatnya si Menul. Sama itu, sama seperti suamiku. Beralasan ngomong si Cole, beralasan beli bubur. Hanya ketemu jam Menul. Memang lelaki di mana saja itu sama. Pagi-pagi kalau suruh nimbah air males, kalau saya suruh cari kayu bakar ngantuk. Tapi kalau suruh beli bubur tempatnya si Menul, mak jegat, madar, jegat tanpa ini. Menul memang yang enak. Menul ini pada sembrono. Udah sembrono. Diusir saja. Jangan dikarantina saja. Langsung saja, memangnya hewan. Sadis. Lantas diapakan? Sudah, kita serahkan saja ke Mas Buso. Biar dia menghakimi. Ya, saya setuju. Sepakat di sini. Lah iya. Ini sudah meresahkan masyarakat dan urusan aparat. Terus kita sepakat. Sepakat. Ayo, ayo yuk kita ke mana? Sebentar, sederek Panawati sedoyo. Sebentar, saya kok masih curiga tuh. Curiga apa ya? Pada siapa? Siapa yang dicurigai? Apa Menul? Ya Mas Rom itu kok sempat-sempatnya mengompori kita. Kok rela-relanya membantu kita menyusun skenario demonstrasi. Bahkan sampai rela sampai rela membawa presentasi untuk kita. Pasti ada apa-apanya ini. Ada apa dengan maksudnya ya? Oh, I know. Mas Rom itu kan sama-sama penjual bubur dong. Dia takut tersaing sama Jeng Menul. Kan akhir-akhir ini pelanggannya pada kabur semua. Betul itu. Memang biasa juga begitu. Makanya kita jangan mau ditunggangi Mas Romo. Masa kita butuhin Mas Romo? Udah jelas kenal. Emangnya Mas Romo siapa nunggangi kita? Hus, pikiranmu regret. Maksudnya ditunggangi itu kita diperalat. Kita akan datang memperjuangkan hak-hak kita. Tapi jangan sampai diikuti kepentingan pribadi. Seperti kepentingan pribadinya Mas Romo. Dan terus sekarang bagaimana? Saya ada usul. Bagaimana kalau kita berkonsultasi sama Mbak Inang? Jelek-jelek begitu kan dia sesepuh kita loh. Dia paranormal. Banyak tahu kan? Setuju Ya, ya. ayo. Wah, kok hebat gue, Mbak. Ampun, tenang sampean, Mbak. Top banget. Ada apa ini? Masa saya dielu-elukan? Kayak artis saja. Ya, sampean penyesek kok, Mbak. Masa baru dirasani sudah muncul di hadapan kami. Panjenengan kalau punya telepati yang buat terus tak duwe ngarah. Waduh. Gimana caranya gimana toh, Mbak? Waduh. Pertanyaannya kok ya bertubi-tubi. Kok ya seperti peluduk kenangan rem. Sampean sawahnya sepi. Jadi kami bertanya-tanya dan terheran-heran tentang kesaktian si Mbak. Sakti apa? Ya sakti, tanpa dipanggil sehari sendiri. Itu namanya bukan sakti. Lantas apa? Bukan memang naskahnya seperti itu. Kata sutradaranya harus begitu. Rasa si Mbak. Ayo sudah, apa? Please talking about. Begini, Mbak. Kami para istri ini akan berkonsultasi dengan si Mbak. Nah, maka berkonsultasilah. Niscaya pikiran menjadi plong. Begini, Mbak. Sakluknya cuma jual bubur itu. Lah, suasana jadi tidak menyenangkan, toh. Nah terus, apanya yang salah? Sejak saat itu, para suami jadi rajin bangun pagi. Bagus itu. Bangun pagi tidak lantas untuk bekerja
Apa sih menurut yang harus dipersalahkan? SMS-nya itu loh mbak. Boleh salah. Apa mesem-mesem itu tidak boleh? Mesem-mesemnya bikin orang kesem-sem itu loh mbak. Apa kalau suami-suami kalian itu kepikir itu salahnya menurut? Kenapa kalian tidak menyalahkan suami kalian saja? Lah sebab yang jadi musababnya si Menul. Nah terus apa sih menurut yang dipersalahkan? Tapi kami terlanjur dikompori kok mbak. Siapa yang ngompori? Mas Rom itu. Boleh salah. Gusti Allah Pangeran. Mas Romo. Iya, Mas Romo. Mas Romo itu kan orang sudah mapan. Dagangan buburnya juga laris. Oh ya sempat-sempatnya dolanan kompor. Kalau kebakar jenggotnya baru tahu rasa. Jadi gimana mbak? Gimana mbak? Oh, dinyati soan saja ke Denmas Lemuduso. Siapa tahu ada jalan keluar yang lebih baik. Iya saya setuju kalau kita harus ke Mas Lemuduso. Setuju. Jadi ayo kita siap-siap kita berangkat. Ya sudah, silakan si Mas terus makan saja. Mana itu mbak? Mohon, Ya, memangnya di sini apa tuh kok kan yang gunung? padahal mengisi menurut. Bener maneh. Diam saja toh. Memang si Menul kenapa? Ya enggak apa-apa. Lah iya, kenapa mbak? Ya enggak apa-apa, biasa-biasa saja. Terus masalah sudah tenang Pak, tunggu saja gimana. Ya kalau tidak ada apa-apa, saya kira sampai gawat aja. Oh, masih tidak sampai ujung laut. Ya sudah, kita dengarkan saja peristiwanya dulu saja. Ayo pulang. Loh, kok gitu saja toh kan? Katanya kita mengikuti beritanya. Kamu kalau mau ikut-ikut aja. Ayo pulang, Bu. Asik. Bener kan? Pasti ada apa-apanya ini. Kebetulan juga kita berkumpul di sini. Kita mau sholat, mau berdiskusi. Oh, gitu. Ya, saya dan para mbak-mbak ini akan curhat mengeluarkan isi hati kami.
kami di sini ingin ingin berdiskusi juga mengenai permasalahan ini. Ya, di sini kami juga tidak menyalahkan kasusnya Panji Menul ini dan juga tidak menyalahkan Mas Romo yang sedang maruk saat ini. Ya kalau begitu selesailah. Biarkan semua berjalan dengan sendirinya. Kenapa kita hanya mengurusi hal-hal sepele, sementara banyak hal negara lain yang belum terurusi? Betul? Betul. Sisi, ini sudah kelar kan? Saya ada bantu nih. Ikan hiu melakukan Cakep. yang namanya menur pasti mantap tuh. Ya, silakan lah closing closing statement. Langsung ke lobby.
Cakep. Ikan hiu. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Ayo bubar. Bentar. Ini semua di sini. Ada yang ngomong. Loh, diri. Untuk kelompok 1 yang perlu Pak Chandra komentari di sini, all around ya, penampilan kalian sudah cukup baik. Memang ada beberapa catatan, tadi ada yang agak tersendat, apa itu lupa atau gimana, atau karena blank ya. Nah, kemarin Pak Chandra kan sudah memberitahukan, menginformasikan. Kalau kalian tidak hafal teks, tolong teksnya itu dikembangkan sendiri. Artinya bahwa teks itu mengarah kepada situasi, kondisi, dan percakapan pada saat itu. Jadi kalau lupa silakan dikembangkan sendiri, biar tidak terjadi blank. Ya. Terus, ya, tadi ada beberapa penampilan dari kelompok 1 yang suaranya agak vibran ya, agak gemetar gitu. Ya itu mungkin karena kurang latihan di cermin mungkin ya. Latihan toh ya. Kalau latihannya sudah oke, ketika nanti tampil di panggung di sana akan kelihatan. Oh iya. Kelihatan. Ya, mudah-mudahan ini bukan suatu hal yang tidak baik, tetap baik ya. Karena penilaiannya sudah melebihi ekspektasi. Ya, intinya tampilan kalian itu Pak Chandra apresiasi dengan nilai A. Untuk intonasinya ya. Saya apresiasi dengan nilai A. Sedangkan ekspresi tadi ada beberapa teman kalian yang ketika berbicara atau berdialog ya itu masih membelakangi kamera kayaknya. Ya, seperti itu. Ya, itu masih membelakangi kamera. Terus itu kan sudah menjadi pantangan. Tolong jangan membelakangi penonton atau membelakangi dulu. Kan begitu ya. Tapi itu sudah menjadi apa ya? Sudah ditutupi oleh penampilan teman kalian ya. Tentang ekspresi tadi Pak Chandra apresiasi dengan nilai B+. Ya, ekspresinya B tapi plus. Jadi mendekati nilai A. Mendekati nilai A. Ya sudah saya masukkan. Mungkin Pak apa ingin menambahkan silakan Pak. Kalau sudah disebutkan Mama Chandra tadi, intinya tadi blocking masih kurang. Kemudian untuk lain-lainnya, memang kalau hafalan ya itulah harus pengembangan. Jadi kamu harus hafal alur, harus hafal alur. Kalau alurnya sudah paham mau ke kanan ke kiri, walaupun omongannya di menggo-menggono, kemudian tujuannya sama. Nah itu aja. Saya waktu semua pertama tadi Deden sebenarnya keluarnya ekspresinya tuh sesuai dengan Deden. Cuma Deden banget. Cuma Mas Ali. Ya tahu ya. Sudah saya rasa cukup supaya yang lain bisa masuk. Kan sudah tadi foto. Sudah tadi. Kasihan yang lain loh. Lain ya. Nanti foto di luar. Silakan kembali ke tempat. Dibuka pintu selatan. Kelompok 2 persiapan. Sudah disampaikan. Nanti prosesnya. Ini keluarnya mana? Ini siapa? Oke.
Aku.